Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, sebelum dilaksanakannya Musrembang Kota pada hari ini, telah dilaksanakan kegiatan yang menyerap kebutuhan masyarakat di Kota Makassar melalui Musrembang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan hingga forum SKPD sekota Makassar yang telah dilaksanakan. Hari ini kita hadir bersama-sama untuk melaksanakan Musrembang tingkat Kota Makassar yang akan mengakomodir kegiatan yang telah disepakati dan disetujui untuk program kerja tahun 2024. Untuk itu kami mengajak seluruh hadirin untuk menyaksikan highlight Musrembang Kelurahan, persembahan tim media Bapeda Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asir, perwakilan dari program kecamatan Bintana. Oke teman-teman, alhamdulillah dengan adanya kegiatan Musrembang ini dapat dirasakan oleh masyarakat bahwa ya, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur. Maka dari itu dengan adanya program ini saya berterima kasih kepada pemerintah kota dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk selalu memberikan masyarakat yang terkhusus di bidang infrastruktur maupun infrastruktur. Mungkin itu dari saya dan mudah-mudahan beberapa program yang diusulkan melalui Musrembang mulai dari tingkatan remuk RT RW, tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan dan tingkat kota dapat realisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aplaus yang meriah untuk tim media Bapeda Kota Makassar. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kami silakan kepada Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, SSTP MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Makassar, Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, seluruh tim ahli Wali Kota Pemerintah Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar beserta rombongan, Ketua Dharma Wanita Kota Makassar beserta rombongan, para asisten, staf ahli wali kota, kepala perangkat daerah, kepala bagian, direksi perusahaan daerah lingkup pemerintah Kota Makassar, badan pengawas perusahaan daerah lingkup pemerintah Kota Makassar, dan camat se-Kota Makassar. Para delegasi kecamatan se-Kota Makassar, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan NGO, LSM, organisasi masyarakat, asosiasi profesi se-Kota Makassar, para media, dan seluruh para peserta undangan Musrembang Kota Makassar tahun 2024. Pelaksanaan Musrembang RKPD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 94 yang menyebutkan bahwa Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RKPD dan dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024. Pertama, untuk dasar pelaksanaan kegiatan. Pertama, untuk Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sampai dengan aturan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 tahun 2022 tentang penyabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023. Yang kedua, tujuan pelaksanaan Musrembang RKPD adalah untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Kota Makassar, menyepakati program kegiatan, subkegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi pelaksanaan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan yang terakhir klarifikasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kota dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang kecamatan. Yang ketiga berkaitan dengan output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pada hari ini adalah menyepakati penyelarasan serta klarifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang kecamatan dengan program dan kegiatan atau subkegiatan SKPD. Dan yang kedua berkaitan dengan berita acara kesepakatan hasil Musrembang RKPD tahun 2024 yang kemudian akan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Yang keempat berkaitan dengan peserta. Musrembang RKPD tahun 2024 pada hari ini dihadiri oleh 800 orang peserta yang berasal dari berbagai unsur pentahelix, mulai dari akademisi, praktisi, komunitas, pemerintah, dan media. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, bertempat di Hotel Rindra, Jalan Metro Tanjung Bunga, nomor 2, Nusantara Hall. Demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon kesediaan Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili untuk memberikan arahan sekaitan dengan arah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Makassar, sekaligus kami mohon pula kesediaan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili kiranya dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Makassar atau Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salam Ki. Bapak Ibu yang sama kami hormati, di acara Musrembang tingkat Kota Makassar di tahun 2023 ini, Wali Kota Makassar akan menyapa kita semua melalui video berikut ini. Saya Muhammad Ramdan Romanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD Kota Makassar dengan tema percepatan Makassar menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Semoga Musrembang kali ini mampu melahirkan ide-ide dan gagasan untuk membangun Kota Makassar yang berdaya tahan tinggi dan lebih sejahtera di masa yang akan datang. Kami mohon maaf, kami tidak bisa hadir berkumpul bersama kita semua karena saya bertugas di Tanah Toraja bersama dengan saudara-saudara kita di Tanah Toraja, dan saya mendoakan Musrembang ini menjadi kekuatan ide bagi kita untuk mengakumulasikan semua inspirasi dan aspirasi kita agar membangun Makassar yang berdaya tahan tinggi baik secara ekonomi, kesehatan, dan sosial. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami silakan kepada Bapak Toto Taurangginang dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, izinkan saya menyampaikan salam hangat beliau sekaligus permohonan maaf karena pada kesempatan ini beliau tidak sempat hadir bersama-sama dengan kita sehubungan beliau masih berada di luar negeri dalam kunjungan dinas, dan kepada saya ditugaskan untuk mewakili beliau dan membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2024 yang lengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kota Makassar, yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Kota Makassar, yang sama saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah, yang sama saya hormati para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, para camat dan lurah sekota Makassar yang kita banggakan, yang sama saya hormati para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, insan pers, dan hadirin peserta Musrembang yang sama saya hormati. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Makassar tahun 2023 dalam rangka penyusunan dokumen RKPD tahun 2024.
Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Wali Kota Makassar dan seluruh pemangku kepentingan atas segala dukungan, kontribusi dan sinergitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, musyawarah perencanaan pembangunan yang kita laksanakan hari ini merupakan forum dialog antar seluruh pemangku kepentingan sekaligus penyampaian rancangan RKPD tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan strategis serta indikatif pembiayaan yang bertujuan untuk penyelenggaraan serta sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional serta melakukan verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan kewenangan sesuai hasil Musrenbang. Penyusunan dokumen RKPD merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Disinilah peran Musrenbang yang memastikan bahwa arah kebijakan mulai dari pemerintah dipadukan dengan kepentingan masyarakat dari bawah, mulai proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek politis tanpa meninggalkan kaidah keilmuan. Dengan pendekatan ini diharapkan tercipta kerjasama yang kuat antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan program atau kegiatan prioritas pembangunan di suatu daerah. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, patut disyukuri bahwa kondisi ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Secara umum, gambaran kondisi ekonomi makro Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 pada triwulan 3 sebesar 5,67%, meningkat dari tahun 2021 4,65%. Namun demikian, angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,72% dan merupakan urutan ke-15 tertinggi secara nasional. Sulawesi Selatan berperan terhadap perekonomian nasional triwulan 3 sebesar 3,26%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 utamanya didukung dari lapangan usaha pembangunan dan penggalian sebesar 17,07%, diikuti usaha konstruksi sebesar 9,81% dan usaha akomodasi makan minum sebesar 8,38%. Sedangkan terdapat 3 lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu administrasi pemerintahan minus 4,86%, transportasi pergudangan minus 3,52% dan jasa keuangan dan asuransi 3,24%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah melewati keterpurukan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, Sulawesi Selatan bertumbuh dengan dukungan sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi dan sektor akomodasi dan makan minum. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik harus dibarengi dengan pelaksanaan program-program recovery ekonomi, khususnya pada 3 sektor yang mengalami kontraksi tersebut. Selanjutnya, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada September tahun 2022 sebesar 8,66% atau naik 0,03% terhadap Maret tahun 2022 dan naik 0,13% terhadap September 2021. Atau jumlah penduduk miskin pada September 22 tahun 2022 sebesar 782.000 orang, naik 4,9.000 orang terhadap Maret tahun 2022. Namun demikian, capaian tersebut masih lebih baik dibanding dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,57% pada semester September tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka turun 1,21% dari 5,72% pada tahun 2021 menjadi 4,51% pada tahun 2022.
Indeks pembangunan manusia pada tahun 2022 berada pada tingkat 11 nasional sebesar 72,82 atau meningkat 0,58 poin dari 72,24 pada tahun 2021. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang digambarkan melalui Gini ratio pada September 2022 sebesar 0,365 atau turun 0,12 poin terhadap Gini ratio pada September 2021. Hadirin peserta musrenbang yang saya hormati, implikasi Pilkada serentak tahun 2022, sejumlah daerah otonomi tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau 2023. Sejumlah daerah otonomi diisi dengan penjabat gubernur, bupati atau wali kota yang sejak tahun 2022 sampai 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024. Sebagaimana amanat Instruksi Mendagri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023, pada bagian ke-1 mengamanahkan bahwa gubernur, bupati, wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk tahun 2024 tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKP, Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2024-2026, dan memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang periode kepala daerahnya berakhir tahun 2023 sehingga wajib menyusun RPD sebagai pengganti rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi panduan dalam penyusunan RKPD 2024 sampai dengan ditetapkannya kepala daerah hasil Pilkada serentak atau sampai terbitnya Perda tentang RPJMD. Adapun kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang juga menyusun RPD karena masa jabatan berakhir tahun 2022 atau 2023 sebanyak 9 kabupaten, yakni Takalar, Sidrap, Palopo, Bantaeng, Bone, Parepare, Enrekang, Jeneponto, dan Sinjai. Prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan tahun 2024 merupakan agenda tahun pertama pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sejalan dengan kondisi yang dialami sekarang ini dan prediksi kondisi tahun 2024, maka percepatan pembangunan pada tahun 2024 difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat pada roda perekonomian, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, dan membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Bapak Ibu hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024, yakni peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut. 1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Yang 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah. Yang 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Yang 5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan secara makro pada tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 sampai 6,71%, tingkat kemiskinan sebesar 8,31%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,24%, indeks pembangunan manusia sebesar 74,02%, Gini ratio sebesar 0,361 dan PDRB per kapita sebesar 70,7 juta
Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja yang fokus dan terkoordinasi antar semua sektor pelaku pembangunan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa program dan kegiatan yang telah kita rencanakan ini agar dapat dipercepat pelaksanaannya sehingga hasil kegiatan dan manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Peserta musrembang yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan musrembang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Ini kami ucapkan terima kasih. Baik hadirin yang sama kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak pokok-pokok pikiran dari DPRD Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Kami silakan kepada Ibu Insinyur Haja Andi Suhada Sapaili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat